Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari kami teruntuk Dewan Juri sekalian. Perkenalkan, kami tim perwakilan dari Universitas Jember. Saya Rizky Dwi Pangestu. Saya Lutfiatul Hasanah. Dan saya Muhammad Kafas Fikri yang hendak mempresentasikan hasil daripada karya tulis ilmiah terbaik kami yang berjudul Mewujudkan Pembangunan Internasional, Penyandang Disabilitas, Perspektif Hukum dan Pendidikan. Ada pula latar belakang yang menjadi penyebab dari kami dalam menuju tugas tersebut adalah dengan adanya surat edaran untuk rektor perguruan tinggi dengan nomor 258 garing B garing TU garing 2017 tentang keberpihakan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas serta ratifikasi Indonesia akan Convention on Rights of Persons with Disabilities. Sejatinya merupakan penegasan bagi pemerintah Indonesia untuk keberpihakan kepada penyandang disabilitas. Namun di antara banyak kebijakan, penyandang disabilitas masih belum mendapatkan akses mudah untuk masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan. Kemudian berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional pada tahun 2018, hampir dari 3 dari 10 anak dengan penyandang disabilitas tidak pernah merasakan pendidikan. Kemudian terdapat sekitar 140.000 anak usia 7-18 tahun tidak pernah bersekolah, dan ketimpangan tersebut berlanjut pada capaian pendidikan. Ada sekitar 56 penyandang disabilitas hanya bisa menamatkan sampai sekolah dasar saja. Itu jauh dibandingkan dengan non disabilitas, yaitu sekitar 95%. Kemudian pada tahun 2019 masih terdapat banyak penyandang disabilitas yang berpendidikan rendah, yaitu sekitar 25,83% hanya sekolah SD atau sederajat, 30,54% tidak tamat SD, serta yang tidak atau belum pernah sekolah itu sebesar 21,22%. Sedangkan bagi penyandang disabilitas yang berhasil melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi hanya sekitar 2,8% saja, jauh dibandingkan dengan non disabilitas yaitu sebesar 9,48%. Kemudian oleh karena itu, penyandang disabilitas harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Kriteria keberhasilan SDGs 2030 serta konsekuensi ratifikasi Indonesia akan Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Kemudian masih terdapat 4 perguruan tinggi di Indonesia yang telah menyediakan pelayanan disabilitas kepada penyandang disabilitas. Di antaranya Politeknik di Jakarta, kemudian Unisukar. Yang ketiga ada Universitas Brawijaya, kemudian terakhir ada Universitas Negeri Surabaya. Namun sebelum beranjak ke pembahasan yang lebih mendalam lagi, kami akan memberitahukan setidaknya terdapat 2 pokok penting di dalam karya tulis ilmiah kami, yaitu yang pertama, bagaimana problematika akses perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas. Kemudian yang kedua, bagaimana reformulasi regulasi pemerintah Indonesia ke depan untuk menjamin pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas menuju pembangunan internasional. Dewan Juri yang kami hormati, sebelum kami menjelaskan terkait problematika akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas, perlu kiranya menjelaskan terkait teori dalam penulisan karya ilmiah kami. Yang pertama, pembangunan internasional. Menurut Mahmud, pembangunan internasional selama ini sering disalahartikan dan hanya fokus pada pembangunan ekonomi yang dilihat dari pendapatan per tahun, terlepas dari partisipasi masyarakat. Kemudian saya mengatakan bahwa pembangunan internasional setidaknya harus dilihat dari kondisi real masyarakat itu sendiri, yang dilihat dari segi apakah ada penurunan dari segi kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Kemudian internasional dilihat dari adanya komitmen antar negara di dunia ini. Kemudian korelasi antara pembangunan nasional dan pembangunan internasional. Indonesia sebagai salah satu dari 193 negara yang meratifikasi CRPD, maka ketika Indonesia ada regulasi dan sistemnya sudah bagus, sejatinya Indonesia secara tidak langsung juga menyumbangkan pembangunan internasional untuk dunia ini. Kemudian terkait dengan ruang lingkup penyandang disabilitas, sesuai dengan WHO bahwa adanya penurunan nilai dan fungsi terkait dengan fungsi yang ada dalam tubuh kita, maka kemudian menjadikan kita untuk terhambat dan kesulitan, sejatinya itu adalah termasuk disabilitas. Lihat selengkapnya dalam pasal 4 Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas. Sedangkan problematika akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas bisa dilihat dalam slide ini.
Dewan Juri yang saya hormati, pembangunan fisik dan ekonomi menuju pembangunan manusia dan sejatinya kunci pembangunan berkelanjutan atau sustainable. Menurut Human Development Index bahwa pembangunan manusia dilihat dari segi pendidikannya, kesehatannya, dan layak hidup. Sesuai dengan teori modern manusia bahwa ketika pendidikan seseorang itu tinggi, maka potensi untuk menjadi layak hidup dan sejahtera juga menjadi tinggi. Namun bagaimana sistem dan regulasi sekarang ini bagi penyandang disabilitas masih sulit sekali masuk di perguruan tinggi yang diinginkannya. Permasalahan hukum bisa dilihat dalam pasal 5 Undang-Undang Sidiknas, yang mana hal ini tidak relevan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang tentang penyandang disabilitas dan NDIS itu sendiri. Kemudian terkait pasal 9 Permendikbud tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru, di mana di situ memberikan kuota khusus 20% bagi calon mahasiswa miskin yang memiliki potensi akademik, yang seharusnya penyandang disabilitas juga diberikan fasilitas-fasilitas seperti ini. Kemudian terkait dengan pasal 42 ayat 7, bahwa pasal ini masih diindahkan oleh banyak kampus di Indonesia. Seperti yang dikatakan tadi, masih ada 4 perguruan tinggi setidaknya yang sudah membuat regulasi yang sudah bagus. Dewan Juri yang saya hormati, sejatinya menurut Jeremy, Margaret, dan William, dengan kita memandang rata tidak berarti kita tidak mendiskriminasi. Melihat adanya problematika akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas, perlu adanya reformulasi regulasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama, terkait pasal 9 Permendikbud nomor 6 tahun 2020, yang mana pada awalnya hanya terdiri dari 2 ayat, kemudian dirubah kembali menjadi 3 ayat. Ayat pertama tetap pada redaksi. Ayat kedua yang mana berbunyi PTN wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa penyandang disabilitas untuk diterima paling sedikit 5% dari seluruh calon mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada seluruh program studi. Kemudian ayat ketiga yang mana berbunyi PTN dalam menjaring calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat kedua dilakukan melalui seleksi SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi lainnya. Kemudian perubahan yang kedua dilakukan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, khususnya pasal 32 yang mana menerangkan bahwasanya diberikan pendidikan khusus bagi mahasiswa yang memiliki kecerdasan istimewa. Namun faktanya belum adanya jalur khusus dan pendidikan inklusi yang diberikan kepada mereka, sehingga perlu adanya perubahan yang dilakukan pada pasal 35. Dewan Juri yang kami hormati, melihat adanya problematika akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas, setidaknya kami memiliki 4 rekomendasi yang mana bertujuan untuk mempermudah akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas. Yang pertama, merevisi Permendikbud nomor 6 tahun 2020 dengan menekankan adanya kuota sebanyak paling sedikit 5%. Yang kedua, pemerintah harus mendesak pendidikan tinggi untuk menyediakan unit layanan penyandang disabilitas. Yang ketiga, pemerintah harus segera mengesahkan Komisi Penyandang Disabilitas. Hal ini bertujuan untuk menjamin hak-hak mereka dapat terpenuhi. Kemudian yang keempat adalah merubah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi untuk selaras dan senafas dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Dapat kita simpulkan bahwasannya sampai saat ini belum adanya jaminan khusus untuk mempermudah akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas. Seperti halnya yang disampaikan oleh John Rawls, hukum haruslah memberikan keuntungan bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung berdasarkan prinsip keadilan, sehingga terciptanya kesejahteraan sosial di dalam masyarakat. Sekian dan terima kasih.